Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan afdalas syuhur. Afdalas syahr min syuhuri al-hijriyah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Jamaah salat zuhur berjamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan taufik untuk mendirikan salat zuhur berjamaah di bulan yang penuh mulia ini. Karena banyak kaum muslimin yang diberikan kesempatan, yang diberikan waktu, tapi belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah dan puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua berharap tentang syafaatnya, pertolongan yang paling agung dan tertinggi nanti pada hari kiamat, yaitu syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami diminta untuk membahas tema tentang ruqyah. Karena memang tema ini pertama berkaitan dengan background kami selaku praktisi ruqyah, dan juga berkaitan dengan disertasi kami S3 tentang ruqyah. Jadi insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas beberapa hal. Pertama yaitu arti secara epistemologi, istilahan, dan etimologi lughatan. Apa itu arti daripada ruqyah? Dan ontologinya dari mana? Dari mana sumbernya? Sehingga kata-kata ruqyah itu ya populer di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, yaitu ayat 26 dan 27. Jadi secara ontologi ruqyah itu terdapat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي. Ingatlah ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan. Kita semua akan mengalami itu. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, Allah katakan, wa qila man raqa. Maka tatkala nyawa
semua sudah sampai di tenggorokan, dikatakan oleh calon mayit ini, qila man raq, siapa yang mampu menolongmu, siapa yang bisa menyelamatkanmu, siapa yang sanggup menyembuhkanmu. Qila man raq wa zanna annahu al-firaq, dan dirinya mengira pada hari tersebut, pada momen tersebut adalah waktunya perpisahan, berpisahnya dari dunia menuju akhirat, berpisahnya dari ruh di dalam jasad menuju alam baka, keluarnya ruh daripada jasad atau tubuh manusia. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkatalah Ibnu Katsir salah seorang ulama ahli tafsir, memberikan arti daripada raqa, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man raqin au yarqa, ya, siapa yang mampu menolongnya, siapa yang bisa menyembuhkannya. Ai min tabibin, dokter mana, syafin, yang bisa menyelamatkan nyawanya. Begitu juga disampaikan oleh Imam Al-Qatadah, ya, dan Ibnu Zaid. Artinya apa? Secara ontologi kata-kata ruqyah itu daripada ya, ada di Al-Quran tadi dalam surat Al-Qiyamah ayat 26, yang secara etimologi lughatan itu artinya adalah syifa, penawar, penyembuh, penolong. Oleh karenanya Allah memiliki nama, memiliki sifat Asy-Syafi, sang penyembuh, sang penolong, yang memberikan kesehatan, memberikan keselamatan. Oleh karenanya, di antara yang lain mengatakan, Dr. Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, ar-ruqyah lughatan, ruqyah yang kita dengar ataupun sering digunakan itu secara etimologi berasal daripada kata ar-raqi, raqya, yang artinya al-auzah wa ta'widzah. Itu beliau mengatakannya, yaitu Dr. Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im. Apa itu al-auzah? Al-auzah awi ta'widzah itu adalah sebuah doa perlindungan, doa permohonan penjagaan. Nah, ini kata Dr. Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im. Sehingga Ibnu Athir rahimahullah mengatakan ar-ruqyah al-'uzatu allati yurqa biha sahibul afat kal humma was-sar' wa ghairu dzalik minal afati. Oleh karena itu Ibnu Athir rahimahullah mengatakan ruqyah adalah doa perlindungan yang itu dibacakan oleh orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, ya. Atau ini juga bisa dikatakan yurqa biha sahibul afati, atau individu tersebut memohon kepada Allah, mohon perlindungan, ya, daripada sebuah penyakit, demam, pusing, batuk, pilek, meriang, sengat, hewan berbisa, apa saja. Nah, ini
kata Al-Imam ya Ibnu Athir rahimahullah. Ini secara etimologi, secara lugatan. Adapun secara istilahan, secara epistemologi, ruqyah adalah Dr. Sa'ad Sa'id Ahmad Abduh mengatakan kalimatun mafhumatun masyru'atun. Ya. Ini ada 3 kata-katanya. Pertama, kalimat, yaitu sebuah kata-kata mafhumatun. Nah, ini menjadi syarat juga. Apa? Dapat dipahami. Ini kan banyak orang kata-katanya tidak bisa dipahami. Jampe-jampenya, mantra-mantranya sulit dimengerti. Nah, ini bukan ruqyah. Jadi Dr. Sa'ad Sa'id Ahmad Abdul mengatakan kalimatun mafhumatun masyru'atun. Sebuah untayan kalimat mafhumah yang bisa dipahami, yang terkadang-kadang yang membacanya saja nggak paham. Coba ditanya, Pak, Bu, Kak, Mbah, nah, apa biasanya manggil? Ngerti nggak apa yang diucapkan? Nah, kalau dia nggak ngerti, berarti ini bukan ruqyah syar'iyah, bukanlah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, masyru'ah. Masyru'ah itu apa? Sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Jadi 3 ini. Kalimat yang dapat dipahami, yang itu sesuai dengan syariat. Tuqalu ala sabilid du'a. Nah, kalimat ini diucapkan, dilontarkan, dilafazkan ala sabilid du'a ketika dalam kondisi bermunajat doa. Ya. Bukan kondisinya, mohon maaf, tempatnya tidak baik, tempatnya kotor, tempatnya najis. Ini tentu tidak termasuk atau melanggar daripada adabud doa, adab dalam berdoa. Jadi kalau mau meruqyah itu pastikan tempatnya bersih, suci daripada hadas, daripada kotoran, daripada najis. Nah, jadi kalau datang ke peruqyah itu pastikan dia punya ruangan khusus yang itu di dalamnya bersih, ya, tidak ada najis, tidak ada kotoran, ya, bukan yang macam-macam. Nah, kalau ada macam-macam, najis, ada darah, ada segala macam, bahaya ini. Ini dukun, bukan ruqyah syar'iyyah. Nah, ini harus hati-hati bedanya. Kemudian ala sabili doa fi hadrati marid, yaitu langsung face to face, berhadapan, sebagaimana dokter berhadapan langsung dengan pasien melakukan diagnosa, interview, keluhannya apa yang dirasakan, ya, sudah berapa lama. Kemudian sang raqi atau sang peruqyah mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Harus ada, bukan secara gaib. Nanti Pak, saya terawang dulu, saya lihat dulu, oh saya ambil dulu. Bukan begitu. Jadi dia harus face to face. Ya, boleh enggak kalau melalui video call, ya, melalui video, boleh, asalkan face to face. Ya, kita bisa melihat, menyaksikan langsung bagaimana keadaan kondisi si marqi. Marqi itu yang diruqyah, objeknya, pasiennya. Kemudian roja usyifa, yang dengan doa tadi, ya, kita mengharapkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan yang lain, mengharapkan kesembuhan. Ya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, secara definisi istilah tadi ya, epistemologi ya, ruqyah syar'iyah itu adalah sebuah praktek ya yang dilakukan oleh seseorang dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang dapat dipahami baik itu sang pembaca dan yang mendengar, bukan kalimat-kalimat yang aneh, kita paham betul. Kemudian masyru'ah, yaitu sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat ya, mintanya kepada Allah. Fi hadarati marid, yaitu si pasien hadir langsung di depan, hadir langsung berhadapan. Yarju syifaahu, mengharap kesembuhan bagi si pasien yang didoakan. Ya. Jadi ada yang meminta, saya minta kekuatan yang ada di alam ini atau yang ada di bangunan ini. Wah, ini bahaya. Dia meyakini ada makhluk yang bisa menyembuhkan, bisa menolong, bisa menyelamatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Ya. Jadi tidak boleh meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti atau definisi daripada ruqyah. Nah, jadi secara umum ruqyah itu dibagi menjadi dua, ar-ruqyah asy-syar'iyyah war-ruqyah ghairu syar'iyyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat dan ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Kapan ruqyah ini terjadi? Bagaimana sejarahnya? Jauh sebelum Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, praktek ruqyah jampi-jampi ini sudah ada di zaman jahiliyah. Sudah ada. Oleh karenanya, ketika awal-awal Rasulullah SAW mendengar kata-kata ruqyah, Rasulullah melarang. Kenapa? Karena pada saat itu Islam belum sempurna ajarannya. Sedangkan praktek yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dahulu itu penuh dengan kesyirikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, Innar ruqa ya ruqyah wattamaima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, wattamaima, semua jimat-jimat, wattilawata, semua pegangan-pegangan. Wah, kan ada tuh pusaka-pusaka yang dikasih ya, jimat-jimat yang ditaruh, disimpan di pintu-pintu atau di bawah kasur, di dalam lemari, dalam dompet. Itu syirkun, kata Rasulullah, syirik. Sehingga Rasulullah SAW ketika setiap kali mendengar ada seseorang yang bisa melakukan ruqyah, oh, si fulan di kampung fulan bisa menyembuhkan, si fulan di kampung si A bisa menyembuhkan, bisa menolongkan yang sakit, bisa mengobati yang sakit. Rasulullah senantiasa mengatakan, i'ridu alayya ruqakum. Ini zaman dahulu ketika Rasulullah masih hidup. Tunjukkan kepada saya, perlihatkanlah kepada saya bagaimana kalian meruqyah. I'ridu alayya ruqakum. Sehingga Rasulullah sendiri yang menyaksikannya. Sehingga Rasulullah SAW sendiri yang memutuskan dan menghukumi apakah ini boleh atau
ini tidak boleh. Apakah ini sesuai dengan syariat atau ini melanggar atau bertabrakan dengan syariat? Saat ini Rasulullah SAW tidak ada lagi, sudah wafat ya, hampir 15 abad yang lalu. Nah, Rasulullah meninggalkan hadis-hadisnya, meninggalkan ajaran-ajarannya untuk menjadi pedoman, pegangan, aturan bagaimana kita menilai, melihat, menghukumi sebuah atau sesuatu perkara. Ketika Rasulullah mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Nah, ini syaratnya. Keterangannya harus digarisbawahi, ya. Highlightnya apa kata Rasulullah? La ba'sa birruqa, tidak apa-apa, boleh kalian melakukan ruqyah ma lam yakun fihi syirkun, selagi di dalam prakteknya tidak ada kesyirikan. Tidak ada perbuatan yang aneh-aneh. Biasanya di tengah-tengah masyarakat itu ada syaratnya. Tolong siapkan siapkan ini, malam-malam tertentu. Ada medianya, pakai telur, pakai botol. Pakai apa lagi? Oh, pakai ayam. Nah, saya punya pasien, Pak. Itu memberikan, mensedekahkan kepada yang dianggap ruqyah tadi, padahal dukun, 4 ekor kerbau agar anaknya sehat. Bahkan itu mohon maaf, sampai ngutang kemana-mana. Udah habis Ustadz benda saya, gak ada lagi. Ya Allah, saya bilang, ini ibu dikibuli. Pendangkalan akidah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga minta ayam bekakak, minta ayamnya hitam, harus belinya sama saya. Wah, ini tidak ada dalam ajaran Islam. Dan ini lagi-lagi pendangkalan dan pembodohan umat dan akidah umat Islam. Selagi tidak ada kesyirikan, selagi yang memintanya langsung kepada Allah dan tidak ada media-media perantara-perantara ataupun mahar ini, mahar itu, maka itu adalah ruqyah syar'iyah. Dan tentu kalimat-kalimatnya dapat kita pahami dan doa-doanya sering kita dengar. Terdapat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menggunakan asma Allah, asmaul husna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah apabila di dalamnya tidak terdapat kemusyrikan dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, maka itu dibolehkan, masyru', dianjurkan, silakan. Akan tetapi apabila di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, media-media tertentu, waktu-waktu tertentu, ya, syarat-syarat tertentu yang itu tidak ada di dalam nas, yaitu dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, maka itu mamnu', terlarang, tidak boleh, itu syirik, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, praktek ruqyah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam itu adalah praktek dan perbuatan yang terpuji
dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membersamai hamba-hambanya ketika hamba-hambanya itu senantiasa hadir dan bisa memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang lain. Nah, ketika kita bisa menolong, membaca doa, ya, dan membuat sebuah perbuatan yang dirasakan bermanfaat, itu sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi batasan-batasannya telah kita singgung. Secara istilah, secara arti daripada kata-kata ruqyah telah kita kupas, telah kita bahas. Dan selanjutnya ini ada syarat ruqyah itu dikatakan syari'iyah sesuai dengan syariat atau syirkiyah, ada kesyirikan di dalamnya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, asyaratul awal an takuna bi kalamin thayyib ka kalamillahi ta'ala au asma'ihi wa sifatihi. Syarat yang pertama, hendaklah dengan kata-kata yang baik. Boleh bahasa Indonesia? Boleh. Akan tetapi dianjurkan kakalamillahi ta'ala, seperti kalamullah. Apa itu kalamullah? Al-Quran adalah perkataan Allah. Dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Boleh, boleh. Wa asma'ihi wa sifati, ataupun nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Anta syafi, doa-doa daripada Rasulullah, boleh. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifa'uk, boleh. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Boleh. Yang pertama, syaratnya. Yang kedua, antakuna bil lisanil arabi, hendaklah menggunakan bahasa Arab. Nah, ini dianjurkan, lebih afdol, karena bahasa Arab bahasa ahli surga. Penghuni surga menggunakan bahasa Arab. Ustadz, kita kan orang Indonesia, orang Bekasi, orang Betawi, kagak bisa bahasa Arab, kagak pantas ini masuk surga. Insya Allah kalau sholatnya rajin, puasanya bagus, sedekahnya kencang, amal solehnya mantep, pasti nanti langsung bisa bahasa Arab di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi, atau paling tidak kita faham artinya, ngerti lafaznya. Kalau enggak, jangan. Ini syirik. Yang baca aja kadang-kadang enggak ngerti, enggak faham. Apalagi kita yang dengar, yang berobat, lebih lagi kagak mudeng. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir, yang ketiga, an yu'taqada anna ruqyah la tu'athir bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Dia harus meyakini, mengimani bahwasanya ruqyah yang dilakukan oleh sang peruqyah itu tidak akan memberikan efek dan dampak apapun dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini syaratnya. Sehingga kita tidak boleh percaya, Ustadz, saya pengen ruqyahnya sama Ustadz. Wah, ini sudah bahaya. Takut ini masuk ke dalam bab syirik nanti. Dia percaya dengan sang peruqyah, tidak percaya kepada kuasa
Allah. Sedangkan sang peruqyah itu adalah perantara saja, wasilah saja yang membacakan ayat-ayat ruqyah dan doa-doa daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kami kira cukup sampai di sini kajian singkat kita tentang ruqyah. Insyaallah kalau ada di lain kesempatan akan kita lanjutkan kembali mengupas tentang seluk-beluk dunia sihir, teluh santet, alam jin, metafisik, insya Allah. Aqulu qauli hadza, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesilafan dan kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan semoga Allah menerima amal soleh kita, menerima puasa kita, dan Allah berikan kita keselamatan di dunia dan akhirat, keberkahan dalam rizki, pekerjaan, keluarga, anak keturunan, hingga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.